Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursola Azizah dari kelas 2023F, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menceritakan tentang salah satu pengalaman pribadi saya beberapa tahun yang lalu, yaitu kehilangan sepeda. Tapi saya akan memberikan judul video kali ini bukan kehilangan sepeda, melainkan ayah dan segala kasih sayangnya. Baik, peristiwa ini terjadi sekitar tahun 2013 ketika saya masih kelas 3 SD. Suatu ketika sepulang sekolah, ayah saya mengajak saya pergi naik sepeda motor. Awalnya saya tidak tahu mau diajak kemana karena biasanya ayah sering mengajak saya untuk sekedar membeli makan di luar atau membeli barang dagangan yang habis. Ternyata pada saat sampai di sebuah pasar dan berada di depan deretan toko yang menjual sepeda, saya baru menyadari bahwa beliau akan membelikan saya sepeda baru. Saya memang pernah mengeluh soal sepeda saya yang sudah kekecilan dan hampir tidak layak pakai karena sudah rusak di beberapa bagian. Lalu, saya mempergunakan sepeda itu untuk berkeliling di sekitar gang, bersepeda di depan Masjid Akbar tiap minggu pagi, dan bahkan saya pernah mempergunakannya untuk berangkat ke sekolah, meskipun sebenarnya sekolah saya cukup dekat karena bisa dijangkau dengan berjalan kaki. Tapi yang namanya anak kecil selalu ingin ikut-ikutan. Hari pun berlalu. Pada minggu ketiga setelah saya mempunyai sepeda baru, kakak saya mengajak saya pergi ke rumah temannya. Kita berdua berangkat pagi sekitar pukul 7. Saya membawa sepeda saya agar tidak terlalu lelah berjalan. Hampir 3 jam saya ada di rumah teman kakak saya. Saya pun mulai merasa bosan. Saya pamit kepada kakak saya dan memutuskan untuk pulang terlebih dahulu. Harusnya saat itu saya langsung pulang dan tidur siang di rumah. Tapi entah kenapa ketika saya melewati sebuah warnet, ada hasrat dalam diri saya untuk mampir sebentar. Saya pun memarkirkan sepeda saya di depan warnet tersebut dan menempati salah satu tempat yang bisa melihat sepeda saya dari dalam, sehingga saya bisa sambil mengawasi sepeda saya karena saat itu sepeda saya belum mempunyai gembok. 1 jam pun berlalu. Waktu saya telah habis. Saya segera beberes agar bisa kembali pulang. Saya menyempatkan untuk melirik sepeda saya sebentar, dan anehnya saya tidak dapat melihat sepeda saya dari sana. Saya berpikir, apa ada yang memindahkannya? Saya berusaha untuk tetap berpikir positif. Saya buru-buru keluar dari dalam warnet dan mendapati sepeda saya tidak ada di tempatnya. Saya mengendarkan pandangan ke seluruh penjuru warnet tapi tidak menemukan sepeda saya. Jantung saya berdetak lebih cepat, pikiran saya kacau. Ditambah lagi ketika saya bertanya pada penjaga warnet, dia tidak tahu dan berkata bahwa itu bukan tanggung jawabnya. Saya hampir menangis kalau saja tidak ada seorang ayah dan anaknya yang juga sedang kebingungan mencari sesuatu di sana. Ternyata sepeda anaknya juga hilang. Saya ditawarkan untuk diantar pulang. Saya sudah tidak ada energi untuk menolak. Jadi saya menuruti ajakan mereka dan naik ke motornya untuk kembali pulang. Saya sangat berterima kasih kepada beliau. Sesampai di rumah, ayah anak tersebut menceritakan kronologi hilangnya sepeda kami kepada ibu saya. Saya menangis karena ibu saya memarahi saya dan juga takut membuat ayah saya kecewa. Ibu menelepon ayah yang saat itu sedang bekerja. Berbeda dengan ibu yang terus memojokkan saya, dia berkata bahwa semua akan baik-baik saja. Tidak apa, nanti kita beli lagi ya. Dia terus menenangkan saya. Saya semakin menangis karena tidak bisa menjadi anak yang baik dengan tidak menjaga sepeda pemberian ayah. Singkat cerita, tragedi hilangnya sepeda itu sudah hampir terlupakan. Tapi ayah tidak pernah lupa dengan janjinya. Dia benar-benar membelikan saya sepeda baru lagi. Dia mengizinkan saya menaiki sepeda itu langsung dari tempat kita membelinya. Jadi posisinya saya tengah ditarik menggunakan tali yang dikaitkan ke sepeda saya dengan ayah yang berada di atas motor. Saat itu kami tertawa, saling menunjukkan senyum termanisnya. Saya merasa menjadi orang paling bahagia. Saya berterima kasih kepada Tuhan karena diberi kesempatan untuk bertemu sosok seperti dia.
Ayah selalu mengerti saya. Ayah hampir tak pernah marah. Ayah adalah rumah. Ayah tokoh favorit saya. Ayah cinta pertama saya. Tapi ayah juga sumber luka pertama bagi saya. Dimanapun ayah berada, semoga sehat selalu dan semoga kita bisa bertemu lagi suatu saat nanti. Terima kasih ayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.